freeze. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Nyosi Dewi Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 856997958. Saya berasal dari UPBJJUT Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dari modul 3 tentang makanan dari kegiatan praktikum 3 yaitu tentang pencernaan makanan. Yuk sama-sama kita lakukan pengamatan. Tujuan praktikum adalah untuk dapat mengurutkan struktur sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar sistem pencernaan manusia dan alat tulis. Sistem pencernaan makanan adalah suatu sistem yang berguna untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih sederhana dengan cara mekanik atau mengunyah dan cara kimiawi yang dibantu dengan enzim sehingga dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Sistem pencernaan meliputi proses antara lain ingesti atau makan, absorpsi, penyerapan, defekasi, pembuangan sisa makanan yang tidak tercerna. Sistem ini dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Mulut bertugas dalam menghancurkan makanan secara mekanis dengan bantuan gigi dan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase atau petealin yang membuat makanan menjadi menggumpal, bercampur air liur, dan siap masuk ke sistem pencernaan selanjutnya. Esofagus adalah kerongkongan yang berbentuk lorong untuk mengarahkan hasil kunyahan ke lambung dibantu dengan gerakan peristaltik. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mengolah dan mencerna makanan secara mekanik yang dibantu oleh otot dan kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin, lipase, dan asam lambung atau HCl selama 2-4 jam yang kemudian menghasilkan cairan chymus yang selanjutnya didorong menuju usus halus. Usus halus adalah organ yang bertugas menyerap nutrisi makanan yang dibantu oleh enzim laktase, maltase, dan sukrase. Sisa makanan yang tidak terserap akan terdorong ke arah usus besar. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari adalah tempat awal masuk makanan dan tempat menerima enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Yang kedua, jejunum atau usus kosong adalah tempat dari sebagian besar nutrisi yang diserap ke dalam tubuh. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan adalah bagian akhir dari usus halus untuk menyerap sisa nutrisi yang belum terserap. Usus besar adalah organ berbentuk tabung yang berfungsi dalam menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses dari sisa nutrisi yang tidak diserap tubuh dengan bantuan bakteri E. coli. Feses yang sudah terbentuk akan disimpan untuk sementara di dalam rektum sebelum dilakukan pembuangan. Anus adalah organ terakhir dalam sistem pencernaan yang secara alami menjadi tempat pembuangan sisa makanan dari usus besar. Proses ini disebut dengan defekasi. Dari ke-6 organ utama sistem pencernaan, terdapat beberapa organ pendukung yang membantu proses sistem pencernaan dengan baik, yaitu 1. Hati atau liver, yang berguna untuk menghasilkan empedu dan mengatur metabolisme. Yang kedua, kantong empedu, yang berguna untuk menyalurkan empedu ke usus halus. 3. Pankreas, yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan dan hormon pengatur gula darah. 4. Gigi, yang berguna untuk mengunyah dan memotong makanan. 5. Lidah, yang berguna untuk mengatur makanan, mengecap rasa, dan membantu menelan. 6. Kelenjar liur, yang berguna untuk menghasilkan air liur untuk memulai proses sistem pencernaan dan melindungi mulut. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Organ pendukung sistem pencernaan yaitu hati, kantong empedu, pankreas, gigi, lidah, dan kelenjar liur.